Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga yang menjadi kewajiban kita untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh nikmat. Hingga detik ini Allah masih berkenan mengikhlaskan niat, meringankan langkah kepada kita semua untuk terus memaksimalkan, menumpahkan seluruh energi di dalam meraih seutamanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih untuk meraih Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh Abah, judul kajian i'tikaf kita adalah 3 pendekatan syariat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setidak-tidaknya Allah Subhanahu wa taala saat mensyariatkan puasa kepada kita dengan ayat 183 dari surah Al-Baqarah ini adalah dengan setidak-tidaknya 3 pendekatan. Walaupun ketika kita coba gali lebih dalam, sesungguhnya lebih dari 3. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan keimanan. Sehingga yang Allah seru, yang Allah gerak, yang Allah perintahkan ya, secara khusus untuk menjalani puasa ini adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat saat memerintahkan syariat dan mengawalinya itu dengan aman, maka pertama bermakna bahwa memang yang digerok itu adalah orang-orang yang padanya itu orang-orang yang memiliki keyakinan ya, terhadap arkanul iman. Karena memang definisi iman kita kembalikan kepada apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditanya,
oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman, wahai Muhammad katakan kepadaku naon ari iman. Rasulullah menjawab, al iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu ya percaya, yakin pada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul, ya, hari akhir, kepada qadha qadar baik ataupun buruk. Dan kenapa panggilan iman, pendekatan awal adalah pendekatan keimanan? Karena di antara janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada kita, ya, dari seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dari seluruh amal-amal yang Allah taklifkan, yang Allah bebankan kepada kita, itu bagi kita sesuatu yang gaib gitu. Jadi yang memberikan kita energi di dalam rangka menjalin ibadah tuh adalah sesuatu yang ketika kita ingin menggapainya itu bagi kita sesuatu yang gaib gitu, sesuatu yang tidak nampak di hadapan. Tetapi walaupun tidak nampak, tidak kelihatan begitu, kita semangat begitu. Tapi kita sangat meyakini betul bahwa itu akan kita raih, itu akan kita peroleh begitu. Bagi kita surga itu gaib. Bagi kita neraka itu gaib. Bagi kita seluruh janji-janji Allah itu adalah gaib. Sehingga hanya dengan pandangan orang-orang berimanlah yang kemudian kita meyakini betul bahwa itu adalah hak adanya, benar adanya. Dan kita tidak ragu sedikit tentang itu gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji kebenaran, janji-janji terhadap orang-orang yang beriman ini adalah insya Allah untuk senantiasa bahwa sepanjang dalam dirinya itu adalah ada iman, maka sepanjang itu pula dia akan benar hidupnya, akan memperoleh kebaikan di dalam menjalani pada setiap seluruh ruang-ruang hidupnya. Makanya para ulama saat mereka ditanya tentang definisi hidup barokah, ya, di antara jawaban mereka itu adalah al-luzum was-subut. Ketika ada sesuatu yang nempel, sesuatu yang melekat dalam diri seseorang, apa yang nempel, yang melekat? Iman. Gitu. Sehingga dalam satu hadis itu kan kita temukan azaban li amril mu'min, sungguh ajaib, ya, urusan orang beriman itu, inna amruhu kullahu khair, semua urusan itu senantiasa menjadi baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang yang beriman. Idza asabatu syarra sakara fakana khairal lahu wa idza asabatu dzarra sabara fakana khairal lahu. Ketika dia diberikan nikmat, dia syukur jadi baik untuknya. Ketika dia diberikan ujian, sabar itu baik untuknya. Sehingga dalam perjalanannya adalah dalam seluruh kondisi ketika dia menjalankan taat, menjalani ibadah puasa itu, baik dalam konteks senangnya maupun susahnya begitu, itu senantiasa akan melahirkan kebaikan-kebaikan pada diri. Kan orang yang menjalani ibadah saum itu tidak semuanya dalam kondisi nyaman. Urang nu nyaman teh begitu.
Tapi di belahan bumi sana, ya, di belahan bumi sana ada orang-orang yang ketika menjalani ibadah puasa itu pada kondisi yang sangat darurat, di kancah pertempuran, di kancah yang seolah-olah hidupnya nggak normal begitu. Tapi dalam semua kondisi itu ujungnya adalah akan menjadi sebuah kebaikan begitu insya Allah ketika di dalam dirinya itu adalah ada iman. Maka kalau ada reporter yang nanya kepada penduduk Gaza, ketika ditanya itu mereka berada di puing-puing rumahnya. Ketika ditanya bagaimana kabarnya, jawabannya adalah alhamdulillah kami masih punya iman. Jadi ketika ditanya teh ente ngarasula gitu, ente nemongkon, aduh bumi abi teu aya misalkan, nya harta benda habis, bukan itu jawabannya. Anak-anak misalkan sahih, dia tidak mengatakan itu gitu. Tapi dia mengatakan alhamdulillah kami masih punya iman. Dan iman ini yang kemudian memberikan kuatul iradah, kekuatan kehendak, kekuatan keinginan, ya, yang menjadikan diri ini kuat begitu, kuat nahan kantuk, dipaksa begitu, dipeletet-peletet geus ngantuk. Dan kalau bukan karena iman, enggak akan sanggup. Dan serata keimanan itu sendiri yang kemudian akan memberikan jawaban terhadap seseorang sejauh mana dia akan mampu menjalani apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang padanya. Makanya iman sesuatu yang oleh baginda Rasul dikatakan al-iman yajidu wa yangus. Iman itu naik turun, fluktuatif gitu. Naik bersama naiknya amal, turun juga bersama turunnya amal. Jadi itu yang pertama ya. Jadi pendekatan yang pertama saat Allah Subhanahu wa taala adalah melalui pendekatan keimanan. Yang kedua, pendekatan sejarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang bukan hanya saja itu Allah syariatkan ke kita, tapi itu pernah Allah syariatkan kepada umat-umat sebelum kamu kata Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana syariat puasa itu telah Allah wajibkan, telah Allah syariatkan kepada orang-orang sebelum kamu kata. Jadi ulah keung ya, puasa teh. Dan kalau kemudian kita melihat sejarah puasa itu teh puasa yang paling enak ya. Syariat puasa yang Allah taklifkan, Allah bebankan kepada umat Nabi Muhammad SAW secara teknis itu paling enak, paling nyaman, paling ringan. Umat terdahulu yang paling dekat dengan umat Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah umat Nabi Isa. Allah syariatkan 50 hari dalam setahun. Orang 30 hari. Tapi 30 hari kalau baru bocor.
loba nu teu kuateun. Tadi abdi siang tos ngisi kajian di Darussalam. Eta di jalan nya nu ngarokok, nu minum. Sidik geus teu kuateun puasa. Ningali dedegan mah da cigana mah muslim. Ningali dedegan. Kita mengenal umat Nabi Musa. Allah mensyariatkan pada setiap tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Kita mengenal puasanya Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, ayeuna puasa, besok buka puasa, buka puasa, buka. Kalau usia mukallafnya 40 tahun, berarti 20 tahunnya itu puasa. Ya, usia mukallafnya, usia balik, usia wajibnya dalam menjalankan syariat misalkan 40 tahun, berarti 20 tahunnya itu puasa. Orang mah alhamdulillah gitu. 30 poe tina satahun. Syariat Nabi Nuh misalkan 3 hari dalam setiap bulan. Sebagai bentuk syukur karena Allah selamatkan dari banjir. Itu diantara syariat puasa yang Allah syariatkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan itu semua dalam rangka tazkiyatun nafs, dalam rangka mensucikan, membersihkan diri dari segala nohtah, dari segala dosa. Di samping sebagai wujud syukur atas seluruh nikmat yang sangat tidak terukur itu yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, urang mah ayeuna mun puasa teh kan ngawitan subuh gitu nya. Akhir nanti maghrib. Kirang langkung ya mentok-mentoknya lama-lamanya 14 jam lah kan itu. 14 kurang. Ada yang sampai 16, sampai di beberapa negara dugi ke 18 lah paling mentoknya, paling lama. Tapi dulu itu syariat puasanya itu adalah 24 jam. Termasuk diantaranya adalah ketika puasanya umat Nabi Isa alaihi salam. Jadi sahur harita, buka harita begitu. Taruhlah sahurnya di waktu Isya, buka di waktu Isya. Nah, kalau ini ketiduran, lep misalkan lewat waktu Isyanya, kesananya harus langsung nyambung puasa lagi begitu. Dan awal-awal syariat puasa ke umat Nabi Muhammad SAW begini awal-awalnya. Sempat ada sahabat itu yang pingsan begitu karena tidak kuat gitu menjalani puasa. Karena menjelang berbuka, pulang dari ladang, capek, ketiduran. Bangun sudah lewat begitu. Nyambung lagi kan. Siangnya nggak tahan, pingsan. Kita mah
sekarang alhamdulillah ya sudah diperbaharui ya, dan mendapatkan cara gitu puasa itu dengan sangat-sangat nyaman ya. Kita sahur misalkan jam 4 ya, dan bermula saumnya adalah ketika dari subuh begitu, dari imsak lah gitu ya, sampai terbenam matahari ya, 14 jam kurang. Dan kalau sudah buka masih punya kesempatan untuk makan minum ya. 8 jam kurang lebih gitu. Itu nyaman, alhamdulillah. Itu pendekatan sejarah. Yang ketiga adalah pendekatan hikmah. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang Allah syariatkan kepada kita tentu dengan berbagai macam anjuran-anjuran ibadah-ibadah yang lain untuk melengkapinya begitu. La'allakum tattaqun, agar kita semua ini adalah meraih takwa. Takwa itu derajat paling tinggi. Tidak ada derajat yang melebihi takwa. Itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa gitu. Maka sesungguhnya ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada kita itu adalah Allah hendak menjadikan diri kita ini untuk mendapatkan setinggi-tingginya makom, setinggi-tingginya derajat, setinggi-tingginya keutamaan begitu. Sehingga dengan itulah kemudian Allah memberikan fasilitas ya kepada kita gitu. Yang dengan itulah kemudian Allah menjanjikan berbagai macam jaminan-jaminan nikmat kepada kita gitu. Dari mulai A sampai Z begitu. Dari mulai ampunannya sampai terbuka lebar-lebar pintu surga untuknya. Tapi yang kemudian menjadi catatan adalah bahwa makam takwa itu tidak bim salah bim, tidak ada kadabrak bim. Tidak semua orang yang kemudian hadir di bulan puasa tiba-tiba mendapatkan takwa, enggak. Makna la'allakum tattaqun padanya ada ikhtiar, padanya ada perjuangan gitu. Padanya ada lelah, padanya ada ngantuk, padanya ada capek gitu. Padanya ada pengorbanan gitu. Sehingga kita bisa lihat bagaimana orang-orang terdahulu ya, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, ya, salafus saleh. Ketika mereka memasuki Ramadan, maka kita akan temukan maksimalisasi totalitas mereka di dalam menjalani hari-harinya, malam-malamnya itu pernah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjumpai sesuatu yang leha-leha dalam kehidupan mereka, enggak gitu. Lihat misalkan secara personal bagaimana para sahabat ketika mereka memasuki Ramadan. Kita lihat secara personal bagaimana para tabi'in, tabi'ut tabi'in misalkan ketika mereka memasuki Ramadan. Dalam bab tilawah misalkan, kalau di hari-hari biasa mereka hanya menghatamkan
Al-Quran itu sepekan sekali atau 3 hari sekali, tapi saat memasuki Ramadan mereka rata-rata adalah 1 hari 1 kali khatam, bukan 1 juz, tapi 1 kali khatam rata-rata. Bahkan Imam Syafi'i itu 2 kali khatam dalam sehari, bukan sebulan, sehari. Ketika memasuki bulan Ramadan, ya. Apa yang mereka kejar? Tataku. Apa yang ingin mereka peroleh adalah tataku, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang dengan takwa itu sekali lagi adalah Allah menganugerahkan, Allah menjanjikan berbagai macam janji-janji nikmat yang abadi begitu. Dan itu semua menjadi hajat kita. Hanya saja sebagaimana tadi di awal disampaikan, ia tidak include gitu. Abus Ramadan kita dapat takwa, enggak gitu. Tapi sekali lagi dia adalah sesuatu yang harus kemudian kita kejar, cari begitu. Tentu dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, kualitas dan kuantitas amal-amal kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an terkait dengan iman, terkait dengan takwa, terkait dengan janji-janji nikmat begitu, Allah senantiasa sertakan dengan amal-amalnya gitu. Kejar posisi itu dengan melakukan ini gitu. Kejar posisi itu dengan melakukan amal ini. Maka kita pun juga sama, agar bisa meraih derajat takwa itu, maka kejar ia dengan apa? Dengan amal-amal nyatanya. Ya sebagaimana yang kita lakukan hari ini, misalkan dengan etikaf, dengan tilawah dan lain-lain begitu. Cuma barangkali dalam kesempatan yang baik ini sedikit, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sekali lagi bahwa puasa Ramadan yang Allah syariatkan kepada kita, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita takwa. Yang dengan takwa itu kita dapat jaminan ampunannya, surganya, uiddat lil muttaqin, yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu punya ciri, punya identitas gitu dalam kesehariannya. Dan itu nampak pada dirinya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang muncul sesaat, ya. Bukan sesuatu yang muncul sementara, tapi dia adalah menjadi akhlaknya, menjadi kebiasaannya begitu sampai dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa di ayat 134 Allah sebutkan bahwa, dan ini semoga kita bisa meriayahnya, bisa menjaganya, di antara identitas orang-orang yang diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah orang-orang takwa itu. Di antara kebiasaannya kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarai waz zarra. Alladzina yunfikuna, orang-orang yang meninfakkan. Yunfikuna itu fi'il mudhari, kata kerja hari ini dan yang akan datang, bermakna istimror,
bermakna berkesinambungan di dalam menjalankan amal, bermakna istiqomah di dalam menjalankan taat gitu. Fi sarra'i wa dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit gitu. Jadi dalam seluruh situasi dan kondisi begitu, orang-orang yang bertakwa itu adalah dia mampu menjalankan, mampu menjalani, mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Di antaranya adalah infak, di antaranya adalah sedekah. Yang dengan kebiasaan-kebiasaan itu, maka kita mendapati berbagai macam jaminan-jaminan. Bukan saja kita dapati terkait jaminan itu dari Al-Quran, tapi kemudian kita dapati jaminan itu dari baginda Rasulullah SAW. Contoh misalkan terkait dengan yunfiku tadi, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, maka kita ketemukan hadis misalkan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 tipe manusia. Salah satunya adalah wa mutmi'il ji'an, suka berbagi, suka memberi terhadap mereka-mereka yang kelaparan. Ia menjadi sebuah kebiasaan dalam dirinya. Sehingga orang-orang yang beriman ini dia senantiasa berupaya untuk memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Saat Allah titipkan dia rizki, maka kemudian dia berupaya untuk bisa berbagi. Karena dia tahu betul bahwa ini kesempatan ini adalah sangat mahal. Dan hindari ketika kita akan berinfak ini ngadaguan gede. Engkewe mun infak teh geus gaji 10 juta misalkan. Engkewe infak teh geus meunang pangsiun. Lamun geus nepi ka pangsiun umurna, lamun henteu kan cilaka. Tapi bermulalah kemudian infak sedekah itu dari sekecil mungkin yang kita mampu lakukan. Karena hal yang terkecil itu boleh jadi kemudian secara timbangan dia berat begitu. Kenapa? Karena terbangun dari keikhlasan. Karena insya Allah lamun infakna ti mimiti leutik gitunya, eta teh presentase keikhlasannya itu besar gitu. Infak leutik. Makanya tara aya anu infak leutik minta ka DKM diumumkeun. Sok infak 5.000, 10.000. Can aya. Pada DKM umumkeun misalkan di Jumatan abdi infak tah 10.000 can aya. Dan minta diumumkan biasanya mun infakna mun badag gitu. Kade ulah hilap. Ya, itu kan. Kade ulah hilap. Abdi infak tah sekian juta dan seterusnya. Sehingga bermula dari kecil itu akan terjaga kebiasaannya, ritmenya terus membesar gitu. Sehingga ia menjadi satu ritme begitu. Dan biasanya kebiasaannya itu tidak hanya sekedar ketika Ramadan, Syawal pun berjalan, Dzulqa'dah berjalan, Dzulhijjah berjalan, Muharram berjalan terus sampai kemudian ketemu lagi dengan Ramadan.
Dan saat punya kesempatan kita untuk melakukan itu, bismillah. Jangan sampai kita ini seperti apa yang Allah gambarkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada orang yang Allah perintahkan untuk infak, sedekah begitu. Saat dia punya kesempatan sebelum padanya datang kematian gitu. Tapi hari-hari gitu. Maka hari-harinya ini ya, itu akan dia sesali. Maka saat dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dia baru ngeh, dia baru tahu begitu bahwa dia sudah menyia-nyiakan kesempatannya begitu, dan tentu kesempatan itu tidak akan bisa terulang. Dia ngerek-rek kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, andaikan engkau mengundurkan ajalku walaupun sesaat saja gitu. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa aku minas solihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang solih. Tapi sayang disayang ya, niat baik itu nyawa sudah di sini. Dia sedang sakarat ya. Justru saat dia harus menerima, dia harus mempertanggungjawabkan semua amal-amalnya gitu. Dan semoga kita nggak sadar di saat itu, sadar tuh hari ini begitu. Sehingga saat kita punya rezeki, sekali lagi ya, maka berbagilah. Ya, maka rezeki yang kita bagikan itu yang insya Allah akan menemani kita saat kita kembali pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fisyara'i waz-dharra wal kazibina al-ghaib. Orang takwa itu kata Allah wal kazibina al-ghaib, orang yang mampu memanage emosi, mampu memanage syahwat, nafsu begitu. Dan kita dilatih ya, di Ramadan ini kita dilarang memakan, meminum sesuatu yang halal begitu. Sehingga poinnya adalah untuk sesuatu yang halal ya, halal untuk diminum, halal untuk dimakan, tapi Allah memerintahkan sementara jangan diminum, jangan dimakan begitu. Dan kita mampu melakukan itu, maka terlebih kepada sesuatu yang diharamkan. Atau makna wal kadhimil ghaib itu betul-betul makna dalam konteks menahan amarah. Ya, makanya Rasulullah pernah mengatakan kalau ada orang yang memprovokasi gitu, qul inni shaim, katakan aku ini sedang berpuasa. Wal afina anin nas, orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang salamutus sadar, orang yang punya dada lapang gitu, yang mudah memberi maaf terhadap orang-orang yang khilaf pada dirinya, terhadap orang-orang yang punya kesalahan pada dirinya gitu. Dia lupakan saja gitu. Dan memberi maaf ini menjadi sebuah akhlak yang luar biasa ya, jadi memberi maaf, lapang dada ini akhlak yang luar biasa, yang mudah diucapkan, hese dibuktikan gitu. Kan sok aya nyalah ku abdi dihampunten, ku abdi dihampura, tapi kemudian di belakang dia omong ke can tuntas dah gitunya. Jadi kalau kita sudah memberi maaf,
udah tutup gitu, jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dibuka lagi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, barang siapa berselisih begitu, maka orang pertama yang meminta maaf, orang pertama yang memberi maaf, maka jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah surga untuknya. Maka dalam satu kisah Hasan Husain pernah berselisih. Dan ketika ditanyakan ya kepada Husain, kenapa engkau tidak datang ke kakakmu untuk meminta atau untuk memberi maaf? Jawabannya itu, aku tidak ingin mendahului kakakku masuk surga gitu. Jadi dia menunggu kakaknya untuk datang terlebih dahulu minta maaf. Jawabannya, aku tidak ingin mendahului kakakku masuk surga. Sesuatu yang memang mudah dikatakan begitunya, memberi maaf tuh, tapi akhirnya dibuktikan itu. Ingat wae gitu nyelekit na teh. Duh. Makanya pada masa Nabi SAW saat Rasulullah sedang ngariung begini, tiba-tiba ucul-uculuk itu ada seorang sahabat ya, mukanya masih basah dengan air wudhu, tangan kirinya ngejingjing sendal, dan oleh Rasulullah selalu dikatakan bahwa dia adalah seorang ahli surga walaupun dia masih ada di dunia. Rajulun min ahlil jannah, kata Rasulullah. Dan statement itu berturut-turut 3 hari. Jadi Rasulullah mengatakan nanti sebentar lagi akan ada rajulun min ahlil jannah, seseorang ahli surga yang nu datang lalaki eta, mukanya masih basah dengan air wudhu, tangan kirinya menjinjing sendal, masuk ke majelis Rasulullah kemudian pulang lagi. Besoknya begitu sampai 3 hari berturut-turut. Dan ketika diseleksek ya, apa yang menjadikan dia mendapatkan keutamaan seperti itu, dia punya satu kebiasaan menjelang tidur gitu, dia memberikan maaf gitu, memaafkan semua khilaf orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya di hari itu. Kan ketika hari itu dia ketemu banyak orang tuh, si fulan dan seterusnya. Maka dia punya satu kebiasaan, sebelum tidur itu dia ngabayangkeun deui begitu. Dan dalam hatinya dia mengatakan, ya Rabb saya ampuni sepulan, ya Rabb saya ampuni sepulan, ya Rabb saya ampuni sepulan. Sehingga hatinya itu clean, hatinya bersih. Ya. Sehingga dia mendapatkan keutamaan sebagaimana yang Allah firmankan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ini tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah itu dengan biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Dan orang-orang yang bertakwa yang padanya dijamin ampunan dan surga Allah itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta, senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Maka orang bertakwa itu kebiasaannya, hobinya adalah kebaikan. Dia jadikan mulai dari bangun tidurnya sampai dia tidur kembali, yang dia lakukan, yang ada di otaknya itu adalah bagaimana dia di hari itu menjadi orang baik, untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Karena kan Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah ayunasul khair, wahai Rasulullah siapa manusia yang paling baik? Jawaban Rasulullah, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya juga banyak amal kebaikannya gitu.
Sehingga di dalam dirinya itu adalah bagaimana sebanyak-banyaknya dia hari itu dia memproduksi amal kebaikan, amal kesolehan gitu. Sehingga banyak catatan-catatan kebaikannya, banyak timbangan amal hadenya gitu. Dan mudah-mudahan di Ramadan kali ini pun Allah memberikan peluang-peluang kebaikan kepada kita semua dan kita mampu mengambilnya, dan kemudian itu tercatat di buku catatan kita sebagai prestasi begitu amal soleh kita insyaallah. Tapi mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Bahwa ada 3 pendekatan ya, yang Allah lakukan ya, saat mensyariatkan puasa. Yang pertama adalah pendekatan keimanan, yang kedua adalah pendekatan sejarah, yang ketiga adalah pendekatan hikmah. Dan semoga itu menjadi tambahan sakofah Islamiyah kita ya, menambahkan kepahaman kita dan menambah maknawiyah kepada kita semua insyaallah. Dan itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Tapi ini amanat langsung pertanyaan ini, Bah. Ini tuh berapa 2 ya? 2 pertanyaan. Yang ngejawab, jangan dulu ngejawab, ngacung dulu baru jawab. Ngacung kan nanti rean merenya. Anu ngacung, sama pertanyaannya mudah. Nanti yang ditunjuk yang menjawab. Pertanyaannya yang pertama adalah angkat tangan jawab. Jangan jawab dulu baru angkat tangan. Judul kajian kita, judul kajian malam ini tuh apa? Oh, tuh Bu di atasnya. Bu, mangga. Ya, 3 pendekatan syariat puasa. Catat Bah, leres Bah. Ibu saha? Ibu dik-dik. Nya Pak Haji teh katingali ka mana, Bu? Ah, iya. Oh, balik. Oh, iya. Teh katingali Pak Haji bener. Pertanyaan yang kedua, ada door presna mau ayat 2 jadi 2 pertanyaan. Ada 4 identitas tadi yang kita bahas, orang-orang yang diberikan jaminan berupa ampunan Allah, berupa surganya gitu. Ya. Ta di Quran surah apa dan ayat berapa? Tadi disebutkan ku abdi teh. Bu. Kirang pas. Pak. Al-Imran ayat 133 ya. Janji Allah Subhanahu wa taala ampunannya, surganya untuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Mohon parantasnya ada 2 pertanyaan, Bah ya. Syukran jazakallah khairan katsiran ahsanal jaza. Semoga manfaat. Mungkin ti abdi hapunten nu kasuhun hampura nu ditedah. Mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.